Untuk mengetahui perkembangan dari sidang perdana Jero Wacik, kita bergabung bersama Fristian Grik yang ada di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fristian, kami tahu sidang di belakang Anda sudah usai. Lalu apa isi dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Menteri SDM Jero Wacik tadi? Ya, Nitya dan juga Friska, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif kumulatif. Ada 3 dakwaan. Dakwaan pertama alternatif 1 adalah pasal 2, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Kemudian dakwaan pertama alternatif 2 adalah pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Kemudian dakwaan kedua adalah pasal 12 huruf E, junto pasal 23 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Kemudian dakwaan kedua alternatif 2 adalah pasal 11, junto pasal 18, junto pasal 65 ayat 1. Kemudian dakwaan ketiga pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kalau kita cermati, jaksa menambahkan junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, artinya ada satu tindak pidana sejenis yang dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu tindak pidana korupsi. Memang betul karena Jero Wacik diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di 2 kementerian berbeda yang pernah dipimpinnya. Pertama adalah di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2008 hingga 2011 yang diduga telah merugikan negara sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian ketika menjadi Menteri ESDM di tahun 2011 hingga 2013. Modus yang dilakukan oleh Jero Wacik diduga ada 3, yaitu yang sudah Anda sebutkan tadi bahwa dengan menggelembungkan dana operasional menteri dengan 3 modus. Yang pertama adalah dengan menggelembungkan dana anggaran pengadaan barang di Sekretariat Jenderal Kementerian yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengadakan rapat-rapat fiktif di kementerian yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan meminta fee di rekanan-rekanan dengan para kementeriannya. Kalau Anda masih ingat, 16 September lalu, Waryono Karno, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM telah divonis terbukti bersalah dan divonis 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Dalam salah satu dakwaan yang telah terbukti dalam persidangan Waryono Karno adalah korupsi sebesar 11,12 miliar karena mengadakan rapat fiktif mengenai pembahasan rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian ESDM yang salah satunya disebut atas perintah Jero Wacik. Nah, kita ikuti ada eksepsi karena pada hari ini setelah pembacaan surat dakwaan, Jero Wacik langsung menyampaikan eksepsi pada hari ini juga. Kita ikuti cuplikan eksepsi dari Jero Wacik yang menyatakan bahwa apapun yang dilakukannya di 2 kementerian yang pernah dipimpinnya adalah semata-mata hanya kesalahan administratif dan tidak bisa dikriminalkan. Berikut ini. Semua dakwaan tidak cocok dengan kenyataan. Tidak cocok dengan BAP saksi-saksi. Dikarang-karang dan dicari-cari kesalahan-kesalahan kecil, terutama kesalahan-kesalahan administrasi. Jika kesalahan administrasi dikriminalkan, dalam kurung, ini yang banyak terjadi sekarang, maka pejabat-pejabat negara di semua lapisan, pejabat-pejabat di pusat maupun di daerah, akan diliputi ketakutan melaksanakan tugas-tugasnya. Ditya dan juga Friska sudah ada M. Nazarudin, Angelina Sondak, Alfian Andi Malarangang, kemudian Hartati Murdaya dan juga bahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang telah divonis melakukan tindak pidana korupsi, dan terakhir ada Sultan Batugana. Pertanyaannya, apakah Jero Wacik akan menambah daftar panjang politisi Partai Demokrat yang terlibat, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi? Kita tunggu nanti putusan yang berkekuatan hukum tetap nanti di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Nitya, Friska. Terima kasih Fristian Gris atas laporan Anda. Tadi Jero Wacik tetap berdalih bahwa langkah yang telah diambilnya merupakan kesalahan administratif. Yang ditunggu adalah tidak bisa dikriminalkan. Itu dia.